Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu Iwadul Ghomrawi sopo Imam Iwad al-Ghomrawi. Huma raqibun wa atidun alima likulli wahidin kama qul ulima. Rupane dawu huma raqibun wa atidun alima ila akhiri. Huma utawi karone malakani raqibun iku malaikat raqib, wa atidun lan malaikat atid. Alima kinawruan sapa karone raqib wa atid. Likulli wahidin iku kedue saben-saben suwijine raqib wa atid. Kama kaya katerangan kon ulima kang temen-temen den warui apa. Jadi Imam Iwad dalam satu nazumannya menjelaskan bahwa kedua malaikat tersebut yaitu Raqib dan Atid itu sudah bisa diketahui. Jadi bisa dimengerti dari salah satunya atau kedua-duanya. Karena setiap ada satunya, jelas ada satunya lah. Wa huma utai karone Raqib wa Atid la yataghayyaroni iku ora bakal ninggal sapa karone Raqib wa Atid. Madhamatil abdu selagine ijak langgeng al abdu sapa kawula hayyan hale urip. Fa idza mata lan nalikane mati sapa al abdu yakumani mongko jumeneng sapa karone Raqib wa Atid ala qabrihi ing atase kubure abdu yusabbihani hale maca tasbih sapa Raqib wa Atid wa yuhallilani lan maca tahlil sapa Raqib wa Atid wa yukabbironi lan maca takbir sapa Raqib wa Atid wa yaktubani lan padha nulis sapa karone Raqib wa Atid sawabahu ing pira-pira ganjarane tasbih tahlil takbir lahu kedue abdul ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Ingka lamun ana sapa abdun mukminan iku mukmin. Jadi malaikat Raqib dan Atid itu tidak pernah meninggalkan seorang hamba. Jadi tetap selalu bersama hamba tersebut ketika hamba tersebut masih hidup. Jadi setiap orang yang masih hidup itu malaikat Raqib dan Atid itu selalu mengawalnya. Nah, tetapi ketika seseorang itu sudah meninggal, itu kedua malaikat tersebut itu menunggu kuburannya. Jadi di atas kuburannya nunggoni. Nah, apa yang dilakukan oleh malaikat Munkar wa Nakir di atas kuburannya orang yang sudah meninggal? Mereka membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir, yang semua pahalanya itu ditulis dan ditujukan kepada orang yang sudah meninggal tadi. Kalau orang yang meninggal tadi itu orang yang beriman. Jadi syaratnya harus beriman dulu. Dengan kata lain, kalau orang yang meninggal itu orang yang beriman, malaikat Raqib dan Atid yang menunggu kuburannya itu selalu membacakan tasbih, tahlil, takbir, yang pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal tadi. Wa'il ananihi lan ngelaknati sapa karone Munkar wa Nakir ila yaumil kiamati tumeka dinane kiamat. Ingka nalamun ana sapa al abdu kafiron iku kafir au munafikon utawa munafik. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang yang meninggal itu tadi
seorang yang kafir ataupun munafik, maka kedua malaikat tersebut itu selalu melaknatnya. Jadi sampai hari kiamat. Jadi laknat dua malaikat itu terus berjalan sampai hari kiamat. Apabila orang yang meninggal tadi itu orang kafir ataupun orang munafik. Wakilalan den dawake likulli yaumin iku kedue saben-saben dina walailatin lan wengi malakani sapa malaikat loro. Jadi dalam sebuah pendapat atau ada yang mengatakan bahwa setiap hari, setiap siang dan malam itu ada dua malaikat. Falil yaumi mongko iku ing dalem dinone malakani apa malaikat loro. Walil lailati lan iku ing dalem wengine malakani apa malaikat loro. Fatakunu mongko dadi ana apa al malaikatu malaikat arbaatan iku papat. Jadi dalam siangnya itu ada dua malaikat, terus malamnya ada dua malaikat, sehingga menjadi 4. Ada jumlahnya 4. Ya ta'aqabuna podo giliran sopo malaikatul arba'ah ingda sholatil asri ing dalem nalikane sholat asar wa sholatis subhi lan sholat subuh. Jadi dua malaikat tadi, malaikat siang dan malaikat malam itu bergiliran. Nah, gilirannya itu ketika sholat subuh. Jadi ketika fajar itu malaikat yang malam itu naik ke atas, malaikat yang siang turun ke bawah. Lalu ketika sholat asar, ketika waktu asar sampai sebelum terbenamnya matahari, itu malaikat yang bagian malam turun, terus malaikat yang bagian siang naik ke atas. Itu bergantian. Jadi gilirannya ketika waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Wa yu'arikhoni lan podo nanggali sopo karone rokib wahatid ma ing catetan yaktubani kang podo nulis sopo rokib wahatid min a'malil ibadi bayane saking pira-pira penggaweane kawula bil ayami kelawan pira-pira dinane wal jam'i lan pira-pira jumate wal aqwami lan pira-pira taune wal amakini lan pira-pira panggonane. Jadi malaikat raqib dan atid ketika mencatat semua perbuatan manusia itu lengkap dengan tanggalnya, harinya apa, Jumat keberapa, tahunnya berapa, dan tempatnya di mana, itu lengkap. Famalakul hasanati mongko utawi malaikat kang nyatet pira-pira kebagusan iku min nahiyatil yamini saking tangan tengene abdun. Wa malaku sayyati lan utawi malaikat kang nyatet pira-pira keelekan iku min nahiyatil yasari saking arah tangan kiwane abdun. Jadi malaikat yang mencatat kebaikan itu di tangan kanan atau dari arah kanan. Nah, malaikat yang mencatat kejelekan itu di tangan kiri atau dari arah kiri. Fakatibul hasanati mongko utawi malaikat kang nulis piro-piro kebagusan aminun iku kena den percaya au amirun utawa pemimpin alakati bisayiati ing atase malaikat kang nulis pira-pira keelekan. Jadi malaikat yang menulis kebaikan itu bisa dipercaya dan menjadi pimpinan
dari malaikat yang mencatat kejelekan. Fa idza fa'ala mongko nalikane agawe al abdu sapa kawula hasanatan ing kebagusan, badirun mongko aki-aki malakul yamini sapa malaikat kang sisih tengen ila kitabatiha maring nulis hasanah. Jadi malaikat yang menulis kebaikan itu di sebelah kanan itu ketika seorang hamba melakukan kebaikan itu langsung dicatat. Jadi langsung dicatat. Wa idza fa'ala lan nalikane nglakoni sapa abdun sayiatan ing keelekan, kala mongko takon malakul yasari sapa malaikat kang sisih kiwa limalakil yamini maring malaikat kang sisih tengen, akataba ana ta nulis ingsun. Fayaqulu mongko jawab sapa malakul yamin lahu maring malakul yasar, isbir sabar sira wala taktub lan aja nulis sira la'allahu menawa abdu yastaghfiru iku nyuwun ngapura sapa abdu au yatubu utawa tobat sapa abdu. Fa ing taba mongko lamun tobat sapa abdu katab mongko nulis sira hasanatan ing kebagusan. Wa lam yatub lan lamun ora tobat sapa al abdu ba'da maudhiya sita saatin ing dalem sakwuse liwate 6 jam utawa ba'da maudhiya sita saatin ing dalem sakwuse liwate 6 pira-pira jam, kala mongko dawu sapa malakul yamin lahu maring malakul yasa, uktub nuliso sira arohina muga-muga ngistirahatake na ing kita angga sapa angga minhu saking al abdu. Wa hadza utawi ikilah arohina Allahu minhu doaun iku donga alaihi ing atase al abdu bil mauti lawan mati. Jadi ketika seorang hamba itu melakukan kejelekan, maka malaikat yang di sebelah kiri itu bertanya kepada malaikat yang di sebelah kanan. Pertanyaannya gimana? Apakah saya harus menulis perbuatan hamba tersebut? Maka malakul yamin tadi menjawab, sabar dulu, jangan ditulis dulu. Barangkali orang ini meminta ampun kepada Allah atau bertaubat kepada Allah. Jika dia bertaubat, maka tulislah kebagusan. Tapi jika dia tidak mau bertaubat dalam kurun waktu lewat dari 6 jam, maka tulislah perbuatannya itu. Jadi seorang hamba apabila melakukan sebuah kejelekan, pelanggaran syariat, itu ditunggu sampai 6 jam, tidak dicatat dulu kejelekannya itu. Ditunggu 6 jam, barangkali mau memohon ampun kepada Allah ataupun bertaubat. Jika mau bertaubat, akan ditulis kebaikan. Tapi jika tidak mau bertaubat, maka malaikat yamin tadi menyuruh malaikat yasar untuk mencatat. Nah, tapi ketika mencatat itu, doa malaikat tersebut itu arohinallahu minhu. Jadi membaca semoga Allah mengistirahatkan kami dari orang ini. Maksud doa itu apa?
Jadi doanya itu mendoakan supaya orang yang berbuat jahat itu cepat mati. Jadi wahada du'aun alaihi bil mauti. Jadi orang yang berbuat jahat itu oleh malaikat Raqib wa Atid didoakan semoga cepat mati. Kenapa kok malaikat Raqib dan Atid apabila melihat orang yang melakukan kemaksiatan itu berdoa rahimallahu minhu, dengan kata lain mendoakan agar orang tersebut cepat mati? Itu lihat haula supaya nyento balik sopo malaikat Raqib wa Atid al musyahadati hadil maksiati, saking nyekseni ikilah maksiat, li annahuma krana sak temene karone Raqib wa Atid ya ta'alhanani iku ngrasakno lorone Raqib wa Atid minhu saking hadil maksiat bidzalika kelawan mengkono-mengkono musyahadah. Jadi kenapa kok didoakan cepat mati? Karena malaikat Raqib dan Atid itu tidak kuat melihat atau menyaksikan seorang hamba ketika berbuat maksiat. Tidak kuat, malaikat Raqib dan Atid tidak kuat. Makanya supaya lihat haula agar cepat kembali. Jadi kalau orang itu sudah meninggalkan, sudah tidak mungkin berbuat maksiat lagi. Itu. Jadi kalau misalkan ada seseorang kok melihat kemaksiatan, itu berdoa agar orang yang berbuat maksiat itu cepat mati. Itu doanya malaikat Raqib dan Atid, karena tidak kuat melihat perbuatan maksiat. Demikian penjelasan tentang malaikat Raqib dan Atid. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang pada pembahasan ini intinya adalah membahas tentang catatan amal perbuatan manusia yang dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid, beserta penjelasannya malaikat Raqib dan Atid secara singkat karena ada kendala sedikit. Semoga lantaran ngaji ini kita diberikan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah Allah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.